Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita akan masuk ke tiga dimensi rumah ya, bangunan rumah seperti ini. Anda bisa perhatikan ya. Nah, kita akan membuat tiga dimensi untuk rumah ya, bangunan rumahnya seperti ini. Berikut bagian-bagian dalamnya juga ya. Seperti itu ya. Nah, ini satu rumah ini seperti ini modelnya ya. Nah, kita akan membuat di sini ada jendela, ada plat kanopi ya. Di atas jendela itu ada plat kanopi ya kan, jendela luar, terus ada tiang. Yang warna hijau ini adalah lantai ya. Yang warna hijau di bawah itu adalah lantai, terus yang warna agak redup di atas ini adalah keramiknya ya. Nah, seperti itu, ini ada teras dan mainan teras yang warna ungu ya, terasnya yang warna apa? Tiang teras ya. Tiang teras ya, dan mainan tiang teras ya. Mainan tiang teras yang warna ungu, kemudian tiang terasnya yang warna kuning ya, ada pintu ya. Ada lubang angin di atas pintu dan jendela ya. Ada plat kanopi, tata ruang di dalam seperti itu. Terus yang warna hijau tua ini adalah keramik ya. Dan hijau muda di bawahnya itu adalah lantai seperti itu. Nah, kemudian satu rumah ini ya, satu rumah ini kemudian kita copy menjadi 4 bagian ya, kita copy menjadi 4. Jadi satu badan rumah ini teman-teman ya. Jika kita sudah selesai membuat satu badan rumah, ya, satu badan rumah itu kemudian kita copy menjadi 4 ya, dan kita beri atap masing-masing berbeda-beda. Yang pertama yaitu atap pelana tunggal ya, kemudian atap perisai tunggal ya, kemudian atap pelana kombinasi dan atap perisai kombinasi. Oke, jadi satu rumah ini teman-teman ya, satu rumah ini perhatikan ya, rumah ya, dinding yang warna merah muda dan ada pintu jendelanya, ada lubang angin dan plat kanopi, ada lantai, lantai yang hijau muda, keramik yang hijau tua ya, terus ada tiang teras 2 kanan kiri ya, dan mainan-mainannya ya. Nanti satu rumah ini di copy menjadi 4 atau disalin menjadi 4 ya, menjadi rumah atap. Yang satunya dikasih atap pelana tunggal, satunya dikasih atap perisai tunggal, satunya dikasih atap pelana kombinasi, dan yang terakhir dikasih atap perisai kombinasi. Satu rumah disalin menjadi 4 seperti itu ya. Kemudian yang keempat salinan itu ya, satunya pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi dan perisai kombinasi. Jadi semuanya adalah satu rumah ya, cuman beda-beda atap ya. Satu rumah hanya berbeda atap. Hal ini untuk apa namanya, supaya teman-teman itu paham. Oh iya, saya kalau mau bikin rumah pelana tunggal begini, pelana kombinasi apa perisai tunggal seperti ini, pelana kombinasi seperti ini, perisai kombinasi seperti ini. Ya teman-teman bisa semua ya, seperti itu. Nah, tentunya kita akan membuat satu rumah ini dulu. Kita akan membuat 3 dimensi untuk badan rumahnya dulu ya. Untuk badan rumahnya dulu. Oke, perhatikan teman-teman ya. Saya buka data saya pada My Document ya. Ini adalah file AutoCAD latihan rumah gambar 3 dimensi ya. Saya klik 2 kali secara cepat atau saya double klik. Nah, ini dia terbuka ya teman-teman ya. Informasi, perhatikan sebagai informasi, saat ini layar AutoCAD kita view-nya berada pada view SE isometrik ya. Saat ini layar AutoCAD ini berada pada view SE isometrik ya. Oke, kemudian sumbu derajatnya ya, sumbu derajatnya X, Y, Z-nya ya, berada pada UCS World atau Globe bola dunia. Kemudian visual style, saat ini kita berada pada visual style 2D wireframe. Ya, itu 3 informasi yang teman-teman harus ketahui. View saat ini kita berada pada view SE isometrik. Sumbunya ya, sumbu X, Y, Z-nya berada pada UCS World ya, Globe bola dunia. Kemudian visual style kita sekarang saat ini berada pada 2D wireframe.
Nah, teman-teman, pada view ini saya kembali ke view top ya, yaitu pandangan gambar dua dimensi ya. View top, pandangan gambar dua dimensi. Saya kembali ke view top seperti itu. Ya, kita kembali ke pandangan dua dimensi. Jadi, nah ini ya, tiga dimensi rumah atap pelana tunggal, gambar dua dimensi ya. Gambar dua dimensi rumah atap pelana tunggal, depan, belakang, kanan, kiri ya. Kemudian gambar dua dimensi ya, rumah atap perisai tunggal, depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian dua dimensi atap pelana kombinasi ya, depan, belakang, kanan, kiri, dan dua dimensi atap perisai kombinasi, depan, belakang, kanan, kiri. Jadi pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi, dan perisai kombinasi ya. Nah, sedangkan untuk yang di atas ini adalah gambar pintu jendela ya, yang mana tiga dimensinya sudah selesai semua ya. Pintu jendela ini sudah ada gambar tiga dimensinya semua. Sekarang kita masuk ke gambar tiga dimensi badan bangunan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi pada gambar tiga dimensi, bahwa itu adalah satu rumah ya teman-teman ya. Keempat model atap ini adalah satu rumah, cuma nanti di copy menjadi 4 bagian ya. Di copy menjadi 4 bagian. Seperti itu ya. Di copy menjadi 4 bagian. Yang satunya jadi atap pelana tunggal, dikasih atap pelana tunggal, satunya atap perisai tunggal, atap pelana kombinasi, dan atap perisai kombinasi. Nah, tentunya di sini kan sudah ada model-model atapnya ya. Anda bisa perhatikan di sini sudah ada model atap sesuai judulnya ya. Jadi di judulnya di atas atap pelana tunggal ya, otomatis rumah ini sudah dikasih atap pelana tunggal ya, gambar dua dimensinya. Atap perisai tunggal ya. Nah, atap pelana kombinasi, atapnya sudah ada nih, pelana kombinasi, perisai kombinasi ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saat ini kita harus bikin dulu teman-teman ya, gambar dua dimensi untuk badan bangunannya dulu. Kan tadi judulnya kita mau bikin tiga dimensi badan bangunan. Ya. Kita akan membuat tiga dimensi badan bangunannya dulu kan. Nanti tiga dimensi badan bangunan ini disalin jadi 4. Kemudian dikasih atap pelana tunggal, perisai tunggal, pelana kombinasi, dan perisai kombinasi. Nah, ya. Nah, otomatis ya kita harus bikin dulu badan bangunannya seperti ini, dalam bentuk dua dimensi. Tanpa atap ya. Tampak depan bangunan ya, tanpa atap ya. Tampak belakang bangunan tanpa atap ya. Tampak samping kiri bangunan tanpa atap ya. Tampak samping kanan bangunan tanpa atap. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus bikin dulu gambar dua dimensi ya. Kita harus bikin dulu gambar dua dimensi daripada badan bangunannya. Paham ya? Nah, jadi tampak depan seperti ini ya, tanpa atap, ya kan? Paham nggak maksudnya? Tampak depan bangunan tanpa atap ya. Nah, tampak samping kanan, samping kiri ya, tanpa atap seperti ini ya. Nah, kemudian tampak belakang tanpa atap seperti ini ya. Nah, tampak belakang tanpa atap, samping kanan tanpa atap ya. Kita harus bikin begitu dulu ya. Nah, tampak depan tanpa atap, seperti itu ya. Jadi kita harus bikin 4 tampak tanpa atap ya, untuk badan bangunan. Paham ya maksudnya ya? Nah, di sini sudah ada gambar contohnya. Ya, di sini sudah ada gambar contohnya. Jadi tampak depan tanpa atap ya, belakang tanpa atap ya, samping kiri tanpa atap, samping kanan tanpa atap. Nah, sedangkan yang pada gambar 3 dimensi, 2 dimensi keempat model rumah ini semuanya sudah ada atapnya ya. Nah, atap pelana tunggal sudah ada atapnya ya, atap perisai tunggal sudah ada atapnya ya. Atap pelana kombinasi tampaknya semuanya sudah ada tampaknya, sudah ada atapnya ya. Perisai kombinasi pada tampak itu sudah ada atapnya ya. Nah, kita harus membuat badan bangunan tanpa atap seperti gambar contoh ini. Depan, belakang, kiri, dan kanan. Tanpa atap ya, seperti itu. Nah,
Untuk membuat gambar bangunan tanpa atap, kita harus mengcopy ya salah satu daripada keempat atap ini, yaitu 4 tampak ya. Kita harus mengcopy 4 tampak seperti ini daripada rumah tampak rumah yang ada pada atap pelana tunggal, atau 4 tampak ini pada atap perisai tunggal boleh, atau 4 tampak ini pada pelana kombinasi boleh, atau 4 tampak ini pada perisai kombinasi boleh ya. Ya kita copy, kita pinjem ya seperti itu. Nah, contohnya di sini saya akan meminjam tampak pada ya 4 tampak pada atap perisai tunggal lah, tidak apa-apa ya. Jadi saya akan pergi ke teman-teman, boleh pakai tampak yang lain boleh ya, minjem tampak ya. Jadi kita ngopi ya 4 tampak ya, tampak depan belakang kanan kiri daripada rumah atap perisai tunggal. Ya kita copy ke atas seperti ini ya, atau ke bawah boleh ya. Nah, seperti itu. Menggunakan copy ya pada tab modify. Menggunakan copy pada tab modify. Nah, ini klik atau blok objek yang akan di copy, yaitu 4 tampak tadi ya, depan belakang kanan kiri pada rumah yang mana saja. Contohnya rumah atap perisai tunggal ya. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai, enter atau skip. Nyalakan orto jika ingin di copy tegak lurus. Ya. Oke. Jadi kita nyalakan orto aja ya untuk copy tegak lurus. Ortonya saya nyalakan. Kemudian saya blok tampak samping kanan ya, samping kiri, tampak depan, dan tampak belakang. Semuanya sudah saya blok ya. Atau blok dari kanan ke kiri seperti ini, blok hijau ya. Nah, semuanya sudah diblok. Atau blok biru boleh, full ya, seperti itu. Nah, ya, dari kiri ke kanan kalau blok biru ya. Nah, sudah nih 4 tampaknya sudah saya blok semua. Terus saya klik modify di atas ya. Saya klik modify di atas, saya klik copy. Oke. Nah, terus saya klik lagi di sini ya. Tarik ke atas. Seperti ini boleh ya. Atau ke bawah boleh. Ke bawah boleh ya. Nah, klik di situ, di bawah. Nah, enter 1 kali untuk mengakhiri copy. Nah, ini kan rumah ini kan ada atapnya nih. Ya, tampak rumah 2 dimensi ini ada atapnya semua. Atapnya kita hapus, teman-teman. Semua atapnya kita hapus, ya. Nah, ini tampak depan, ya. Ini adalah tampak depan. Saya blok atapnya ya, blok hijau seperti ini. Atapnya saja, lalu saya tekan delete pada keyboard, ya. Ini ada apa list blank ini, saya klik 2 garis itu ya, atau blok seperti itu, lalu tekan delete pada keyboard. Yang ini juga ya, saya blok kecil-kecil, bloknya kecil-kecil teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi bagian-bagian atap itu hilang. Nah, tinggal bagian apa namanya? Bagian dinding saja ya, termasuk dinding kanan dan dinding kiri ini ya. Nah, terus ini ada nih di atasnya apa namanya? Di atasnya tiang itu ada plat kanopi. Kalau teman-teman lihat pada gambar contoh itu tidak ada plat kanopi ya di atas tiang itu ya, bersih. Ya kan? Nah, dia hanya sebatas 2 kotak mainan teras itu, mainan tiang teras. Nah, jadi yang di depan itu kita hapus juga nih plat kanopinya ya, yang di atas ini. Saya klik lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Juga saya klik, saya tekan delete pada keyboard. Jadi tinggal sampai sini saja. Nah, gambar contohnya ada nggak? Wadah, gambar contohnya ada itu, ya kan? Dia hanya untuk tiang teras, perhatikan ya, dia hanya sebatas mainan yang warna biru itu. Tiang teras, tidak ada apa-apa di atas tiang teras ya, tidak ada plat kanopi ya. Nah, jadi plat kanopi yang ada di gambar 2 dimensi ya kita hapus plat kanopinya yang ada di teras ya, plat kanopi teras. Jadi cukup sampai 2 kotak ini aja ya, seperti itu. Oke, paham ya? Langkah selanjutnya teman-teman perhatikan. Langkah selanjutnya teman-teman perhatikan bahwa di bawah ini adalah lantai. Ya. Di bawah ini adalah lantai. Seperti itu ya. Jadi slope itu nanti berfungsi sebagai lantai. Gambar 3 dimensi itu yang warna hijau. Warna hijau ini lantai ya.
Nah, itu dia ya. Ini lantai. Ya, 20 cm ya. Jadi, oke, itu lantai ya, yang warna hijau di bawah itu. Nah, jadi lantai itu adalah yang ini, yang slope ini, jadi lantai. Ya, nah, jadi dari atas ke bawah, itu kan 20 cm ya. Oke, sekarang teman-teman harus memastikan nih, ukuran dindingnya berapa. Ini kan sudah tidak ada atap nih, ya kan? Kita harus pastikan bahwa ukuran dinding ini sudah tepat. Kalau teman-teman ingin tahu ukuran dinding yang asli, teman-teman pergi ke gambar potongan. Ya, pergi ke gambar potongan A maupun potongan B ya. Lihat. Nah, perhatikan 20 cm ukuran slope ya, dari atas ke bawah. Yang saya sebutkan tadi kan, 20 cm ukuran slope dari atas ke bawah. Oke. Kemudian 330 adalah ukuran pasangan bata. Jadi dari bawah ring balok ke atas slope. Dari bawah ring balok, dari garis ring balok bagian bawah dan garis slope bagian atas. Ya, itu 330. Kemudian di sini ada lagi 20 cm. 20 cm ini ukuran apa? Ukuran ring baloknya saja. Dari bawah ke atas ring balok ya, dari bawah ke atas ring balok. Antara dua garis ring balok ini ukurannya 20 cm. Nah, ukuran total daripada dinding itu dari atas slope ke atas ring balok. Paham? Ukuran dinding itu dari atas slope, dari garis atas slope ke garis atas ring balok. Jadi ring balok ini masuk ke dalam dinding ya. Sedangkan slope masuk ke lantai. Jadi kalau dari atas slope ke atas ring balok itu berapa? 330 ditambah 20. Jadi 350 ya. Paham ya teman-teman ya? 350. Nah, berarti kita harus membuat lagi. Ini kan sudah hilang atapnya nih. Nah, kita harus pastikan bahwa dinding ini tingginya ya, dinding ini tingginya 350. Kita meminta bantuan yaitu pada draw menggunakan line. Ya, pada draw menggunakan line. Ya, dengan menghidupkan orto ya. Ortonya dihidupkan untuk garis tegak lurus. Kemudian klik draw di atas, klik line. Ya. Nah, kemudian klik di atas slope pojokan ini. Ya, di garis dinding yang ada yang berpotongan dengan garis slope bagian atas. Yang ini ya. Lambang endpoint, klik di situ. Tarik ke atas begini. Ini garisnya tegak lurus ya karena ortonya menyala. Tarik ke atas sepanjang-panjangnya. Masukkan nilai 350. Seperti ini ya, 350. Tarik ke atas, masukkan nilai 350, enter. Nah, enter lagi. Selesai. Jadi enternya 2 kali. Nah, ini ujung garis ini adalah garis ujung daripada apa namanya itu? Daripada garis ukuran daripada dinding ya. Jadi dari atas slope ke atas ring balok ya. Atas ring balok itu adalah garis ujung ini, yaitu 350 ya, ujung garis di atas. Nah, ini teman-teman sudah buat kan? Kemudian kita buat lagi garis horizontal. Ya. Ortonya tetap hidup untuk garis tegak lurus. Jangan lupa, ortonya tetap hidup untuk garis tegak lurus. Kemudian klik draw di atas dan klik line. Nah, seperti itu ya. Klik draw, klik line. Kemudian klik di ujung garis yang baru kita buat. Ini ya, tambang endpoint. Tarik ke arah kiri seperti ini teman-teman. Nah, tarik aja ngelewati seperti ini, nggak apa-apa ya. Klik di situ ya. Enter, selesai. Enter 1 kali ya. Nah, itu. Sekarang garis dinding ini ya kita panjangkan sampai ke sini. Paham ya? Garis dinding ini kita panjangkan sampai ke sini. Ini garis dindingnya ini ada 2 nih putus. Yang satunya kecil di atas tiang, satunya panjang tapi berdiri sendiri. Nah, ini kita gabung ya semuanya ke atas. Kita panjangkan itu menggunakan modify extend ya. Ini dia extend. Extend pada tab modify. Jadi modify extend. Paham ya? Oke. Nah, extend menggunakan garis tujuan ya. Klik atau blok dulu objek tujuannya, kemudian klik icon extend pada tab modify atau EX enter pada keyboard. Kemudian klik objek yang akan di extend, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard ya.
Nah, jadi tujuannya itu adalah garis yang di atas ini, di blok dulu, ya. Garis yang di atas yang horizontal itu di blok, itu adalah batas dinding ya, 350 dari atas slope. Jadi dari atas slope ke atas ini 350 ya. Nah, 350 itu adalah pasangan bata 330 ditambah ring balok atas tadi 20 cm kan. Kita lihat tadi di gambar potongan. Jadi jarak keduanya ini 350 didapat dari garis ini. Garis ini kan pakai line. Kita start dari pojokan ini ya, dari atas garis slope yang nempel dinding. Kita tarik ke atas, masukkan nilai 330, enter 2 kali, selesai kan. Nah, 350 kan, ini dia hasilnya. Lalu dari ujung ini, dari ujung garis 350 ini yang terblok garis putus-putus itu, kita klik lagi line ke sini. Nah, ini dia line-nya. Dan ini masih panjang tidak beraturan karena kita tidak menggunakan ukuran, kita asal klik ya, seperti itu. Nah, sekarang kita extend ya teman-teman ya. Oke. Klik atau blok dulu objek tujuannya. Ini dia objek tujuan. Objek yang akan di-extend adalah garis dinding sebelah kanan ini yang putus-putus ini ya. Nah, itu objek yang akan di-extend. Objek tujuannya adalah garis horizontal di atas itu. Blok dulu objek tujuan. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik extend. Nah, kemudian klik pada garis ini ya, garis dinding sebelah kanan yang kecil-kecil ini. Boleh yang di atas, boleh seperti itu ya. Atau yang di bawah ini boleh, yang kecil ini ya. Nah, maka dia memanjang sampai ke atas. Ya. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri extend. Kemudian yang garis berlebihan ini kita potong. Garis yang berlebihan ini kita potong menggunakan trim ya. Trim pada tab modify. Oke. Nah, itu dia. Trim menggunakan garis acuan ya. Yang akan dipotong atau ditrim adalah garis yang berlebihan. Yang akan ditrim adalah garis hasil extend ini. Yang apa? Yang menjadi acuan ya. Acuannya garis yang vertikal, garis putus-putus ini ya, garis dinding sebelah kanan itu ya. Itu acuannya. Yang akan ditrim garis yang horizontal yang berlebihan ini. Nah, klik atau blok dulu objek acuannya, yaitu garis vertikal dinding sebelah kanan yang kecil tadi ya. Nah, kemudian klik icon trim pada tab modify atau TR enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objek yang akan ditrim, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard ya. Jadi teman-teman blok dulu objek acuan. Perhatikan ya, blok dulu objek acuan. Kemudian klik modify. Kemudian klik trim. Kemudian klik garis yang akan ditrim, yaitu yang ini. Selesai ya. Enter 1 kali untuk mengakhiri trim. Nah, jadi itu dia hasilnya. Bisa difahami teman-teman ya. Jadi sama seperti ini tampak depan ini gambar contoh. Ya, persis ya. Oke. Setelah tampak depan kita permak, sekarang saatnya kita mengatur yang tampak-tampak lain. Contohnya tampak belakang. Tampak belakang ini biarkan dinding kanan dan dinding kiri juga di bawahnya ini dibiarkan semua. Yang dihapus hanya atap ya. Jadi saya blok atap seperti ini. Dari bawah list plank ini ya. Ini yang horizontal ini list plank ya. Jadi saya blok dari sini, tarik ke atas seperti ini. Perhatikan. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ya, blok hijau. Dan hanya memblok atap saja. Saya klik di situ. Tekan delete pada keyboard. Nah, jadi atapnya dihapus. Kecil-kecil ini di blok-blok semua ya. Blok kecil-kecil ya. Nah, blok hijau kanan ke kiri ya. Nah, seperti itu. Ini tampak belakang sudah aman. Kemudian samping kiri ya. Ini list plank nih 2 nih ya. Nah, list planknya kita blok, atapnya kita blok, lalu tekan delete pada keyboard ya. Nah, perhatikan garis dinding yang vertikal tuh jangan sampai kena blok ya. Oke, jadi kita hapus semua nih ya. Nah, termasuk yang di atas. Yang di atas tiang ini batas tiang. Kotak ini adalah batas tiang yang kita buat. Jadi ini adalah penampakan daripada plat tiang ya, plat teras. Nah, plat terasnya itu dihapus seperti itu ya. Nah, untuk plat tampak samping. Jadi biarkan tiangnya aja seperti itu. Tiangnya berdiri sendiri ya, itu dibiarkan ya. Nah, ini gambar contohnya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak ada tiang ya, tidak ada teras di atas tiang ya. Tidak ada plat kanopi di atas tiang, mohon maaf ya. Tidak ada plat kanopi di atas tiang. Tapi yang di atas
pintu jendela biarkan, blok kanopi pintu jendela biarkan ya. Ini juga kita blok seperti ini ya. Nah, jadi mulai dari garis bawah list plang itu kita blok semua ya. Atap-atapnya itu kita hapus semua. Termasuk ini kita hapus ya. Apa namanya? Plat teras itu ya kita hapus. Oke, jadi tidak ada atapnya ya. Nah, kemudian teman-teman kita buat lagi garis bantu dari atas tampak depan. Karena tampak depan ini kan sudah jadi nih. Garis atasnya kan sudah pas. Jadi kita tarik garis sepanjang-panjangnya. Dari tampak depan ini sampai ke kena yang lain-lain. Seperti itu. Ya. Kenapa sih kok ngambil dari tampak depan, dari atasnya tampak depan? Kenapa nggak bikin satu-satu? Oh, nggak usah, karena ini sejajar. Paham ya? Bagian bawah daripada tampak depan, ya tampak samping, ya. Samping kiri, tampak belakang. Itu kan sejajar. Ini kan sejajar nih. Semua tampak ini kan sejajar ya. Coba saya klik draw, saya klik construction line. Ini dia ya. Garis bantu, construction line. Anda perhatikan. Garis ya. Saya bikin dua ya. Draw, ya, construction line. Seperti itu dua. Nih, perhatikan. Ini garis atas slope, garis bawah slope. Tampak samping kanan. Sejajar dengan garis atas dan garis bawah slope, tampak samping kiri. Sejajar dengan garis atas dan bawah slope, tampak depan. Sejajar dengan garis atas dan bawah slope tampak belakang. Berarti mereka ini berempat ini, empat tampak ini sejajar. Jadi kita ngambil ketinggian daripada tampak-tampak yang lain ya. Itu ngambil dari ketinggian dinding pada tampak depan. Ketinggian dinding ini kan belum ada batas dindingnya kan. Baru atapnya aja kepotong, kehapus kan. Kita harus tutup semua menggunakan batas dinding. Tidak perlu lagi kita bikin baru seperti di tampak depan. Kita tinggal ngambil garis bantu daripada ya garis atas dinding pada tampak depan itu, karena sejajar mereka ini ya. Ya caranya yaitu tadi klik draw di atas ya, klik draw. Ingat ini garis-garis seperti ini orto wajib hidup loh ya. Garis-garis seperti ini orto wajib hidup untuk garis tegak lurus. Kemudian klik draw di atas, klik construction line yang ini ya. Klik construction line yang ini. Sekali lagi draw construction line. Nah ya, kemudian pergi ke tampak depan pada garis atas batas dinding itu Anda klik. Tarik ke kiri atau ke kanan seperti itu ya, secara horizontal. Kemudian klik di situ. Ini garisnya tegak lurus ya. Ingat, setelah klik enter satu kali, selesai. Nah jadi garis ini dia menutup, dia melewati semuanya. Nah ini garis dinding yang di tampak belakang ya, kanan kiri yang vertikal itu kan. Nah itu dia tidak sampai ke batas ini ya, ke batas dinding ini belum sampai dia. Semuanya belum sampai ya. Ya tampak samping kanan, samping kiri dan tampak belakang ya, itu belum sampai semua dindingnya. Kecuali tampak depan yang sudah sampai ya. Nah, jadi yang garis-garis dinding yang belum sampai itu kita extend. Pada tab modify kita menggunakan extend. Ya, kita extend semua garis dinding yang ada di tampak kanan, kiri, dan belakang. Garis dindingnya itu kita extend ke garis bantu yang horizontal ini. Ya, menggunakan extend pada tab modify. Nah, extend menggunakan garis tujuan. Klik atau blok dulu objek tujuannya, yaitu garis bantu horizontal yang panjang sekali itu. Kemudian klik icon extend pada klik icon extend pada tab modify atau EX enter pada keyboard. Kemudian klik objek-objek yang akan di-extend, yaitu garis-garis dinding di semua tampak. Kemudian akhiri dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Jadi teman-teman perhatikan nih. Sentuh dulu garis bantu ini. Blok. Sentuh dan klik ya. Atau blok. Jadi garis bantu yang horizontal tuh udah di blok tuh. Kemudian klik modify di atas. Dan klik extend. Oke. Kemudian pergi ke tampak belakang. Ini garis dindingnya diklik. Ada yang memanjang sampai ke garis bantu. Ini diklik. Memanjang sampai ke garis bantu. Terusnya nih. Ya. Nah ini tampak samping kiri ya. Klik garis dindingnya ya. Depan belakang itu. Maka dia akan memanjang sampai objek tujuan. Ya yaitu garis panjang di atas. Ya tampak samping kanan ini diklik dinding garis dindingnya ya. Pada yang memanjang seperti itu. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri extend. Karena semua atap semua
dinding, semua garis dinding pada 4 tampak itu sudah rata ya bagian atapnya. Kemudian kita potong nih ya, kita potong nih garis-garis bantu ini kita potong. Ya, menggunakan trim pada tab modify ya, ini dia. Oke. Nah, ini trim menggunakan garis acuan ya. Kita sekarang coba menggunakan trim yang lebih cepat, yaitu tidak menggunakan garis acuan ya. Caranya klik icon trim pada tab modify, lalu enter 1 kali. Atau tekan TR pada keyboard ya, kemudian enternya 2 kali. Paham ya? Kemudian klik objek yang akan ditrim. Setelah selesai semua, akhiri dengan enter atau escape 1 kali pada keyboard. Nah, ini dia ya. Nah, klik modify di atas. Kemudian klik trim. Lalu enter 1 kali pada keyboard. Kemudian klik garis antar tampak depan dan tampak belakang ini. Klik garis antar kedua tampak ini. Di antara kedua tampak itu ya yang diklik. Perhatikan. Di antara tampak depan dan tampak samping kiri, klik garisnya. Di antara tampak samping kanan dan samping kiri, klik garisnya. Nah, ini yang berlebihan diklik juga yang di luar. Ya, seperti itu. Ini juga yang berlebihan diklik juga di luar. Maka selesai ya. Enter 1 kali untuk mengakhiri trim. Selesai. Jadi tampak depan tanpa atap. Tanpa atap utama dan tanpa atap teras ya. Tanpa atap utama dan tanpa atap teras. Tampak belakang tanpa atap. Tampak samping kiri tanpa atap. Dan tanpa atap teras. Tampak samping kanan tanpa atap dan tanpa atap teras sudah siap. Tinggal kita bikin 3 dimensinya saja. Yaitu 3 dimensi badan bangunannya saja. Ini sudah ada tampak depan badan bangunan ya. Tampak belakang badan bangunan. Samping kiri badan bangunan. Dan samping kanan badan bangunan. Ya seperti ini nih. Ya. Badan bangunan tanpa atap dan tanpa atap teras, tanpa atap utama. Intinya tanpa atap. Paham ya? Nah, tanpa depan, tanpa atap utama, dan tanpa atap teras ya. Oke, paham ya? Samping kiri tanpa atap utama dan tanpa atap teras ya. Tanpa atap utama, tanpa teras. Tanpa atap teras, tapi tiang terasnya tetap ada. Oke. Nah, ini tanpa belakang, tanpa atap utama, tanpa atap utama saja ya. Tanpa samping kanan, oke. Tanpa atap utama, tanpa atap teras. Ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, itulah cara membuatnya ya. Kita buat dulu gambar tampak tanpa atap ya. Dalam bentuk 2 dimensi seperti itu. Jadi kita ngopi dari atap perisai tunggal tadi ya. Itu tampak depan, belakang, kanan, kiri dan kanan. Kemudian kita hapus atap utama dan atap teras. Ya, atap teras ini yang plat 2 ini dihapus ya. Nah, terus yang atap utama itu dari lisplang ya, bagian bawah sampai ke atas. Semuanya itu ya. Kemudian ketinggiannya diatur lagi ya, menggunakan pada tampak depan ini kan. Caranya tadi kan gitu kan, dari atas, dari garis lock bagian atas tarik ke atas menggunakan line 350 kan. Kemudian ke sini sepanjang terserah ya, kemudian dipotong sama garis sebelah sini dan seterusnya. Kemudian buat garis bantu untuk semuanya kan begitu ya. Oke, mudah sekali teman-teman ya. Sekarang gambar 2 dimensi untuk tampak sudah siap. Gambar 2 dimensi tampak untuk bangunan 3 dimensinya sudah siap. Tinggal kita bikin 3 dimensi bangunannya saja pada video berikutnya. Diawali mulai dari lantai ya, dan keramik dan dinding dan seterusnya. Oke. Oke teman-teman, klik save dulu di atas ya, atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Demikian teman-teman, assalamualaikum, salam sejahtera.